Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rismayanti dengan NIM J1A1182399, kelas K3, angkatan 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Oleom. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang rapid test COVID-19. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan COVID-19. Coronavirus atau COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit dari gejala ringan sampai gejala berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang menimbulkan gejala berat seperti SARS dan MERS. Coronavirus sensitif pada sinar ultraviolet dan panas dan dapat dinonaktifkan secara efektif pada lingkungan 560 derajat Celcius selama 30 menit. Berdasarkan investigasi epidemiologi, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini sumber utama infeksi COVID-19 yaitu pembawa atau carrier yang tanpa gejala dan menjadi sumber infeksi. Yang kedua yaitu manfaat COVID-19 atau RDT COVID-19. Manfaat dari RDT COVID-19 yaitu mendeteksi adanya protein virus atau antigen COVID-19 pada sampel dari saluran pernafasan seseorang. Jika konsentrasi antigen sasaran sampel cukup, antigen tersebut akan mengikat antibodi tertentu yang terdapat pada strip kertas terbungkus plastik dan akan menghasilkan tanda visual yang terdeteksi hanya bisa diekspresikan saat virus aktif beradaptasi. Berdasarkan pengalaman penggunaan RDT berbasis antigen untuk penyakit-penyakit saluran pernafasan lain seperti influenza, di mana konsentrasi virus pada sampai dari saluran pernafasan pasien sebanding dengan COVID-19, sensitivitas jenis-jenis ini diperkirakan sekitar 34-80%. Selanjutnya yaitu kriteria orang yang akan dirapid test. Kelompok pertama, kelompok OTG. Kelompok pertama merupakan orang yang tidak memiliki gejala namun memiliki riwayat kontak erat dan orang positif COVID-19. OTG akan dirapid test jika 1. Negatif. Tata laksana selanjutnya adalah karantina mandiri dengan menerapkan PHBS atau physical distancing. Pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia fasilitas pemeriksaan PCR. Yang kedua yaitu positif. Tata laksana selanjutnya adalah karantina mandiri dengan menerapkan PHBS di antara physical distancing. Pada kelompok ini juga dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia pemeriksaan RT-PCR. Yang kedua yaitu kelompok ODP. Kelompok kedua merupakan orang yang teridentifikasi orang dalam pemantauan. ODP akan dirapid test jika 1. Negatif. Tata laksana selanjutnya adalah isolasi diri di rumah dengan menerapkan PHBS atau physical distancing. Pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Yang kedua yaitu positif. Tata laksana selanjutnya adalah isolasi diri di rumah dengan menerapkan PHBS atau physical distancing. Pada kelompok ini juga dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia fasilitas pemeriksaan PCR. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan saat RDT COVID-19 yaitu bahan. 1. Alat rapid diagnosis test. 2. Jarum laser. Ketiga, APD untuk petugas. Keempat, termometer. Dan kelima, tensimeter. Alat yang pertama yaitu cairan antiseptik. Kedua, kapas. Ketiga, pipet. Dan keempat, sampel darah. Materi selanjutnya yaitu alat pelindung diri COVID-19. Alat pelindung diri atau APD merupakan salah satu metode efektif pencegahan penularan selama penggunaannya rasional. Komponen APD terdiri atas sarung tangan, masker wajah, kaca pelindung atau face shield, and gaun non-steril.
Penggunaan APD secara rasional dinilai berdasarkan resiko pelayanan dan ditransmisikan dari patogen. Pada kondisi berinteraksi dengan pasien, tak kala gejala pernafasan tidak diperlukan APD. Tenaga medis disarankan menggunakan APD lengkap, alat seperti stetoskop, termometer, dan spirometer sebaiknya disediakan khusus untuk satu pasien. Bila akan digunakan untuk pasien lain, bersihkan dan disinfeksi dan ganti alkohol 70%. World Health Organization atau WHO tidak merekomendasikan penggunaan APD pada masyarakat umum yang tidak memiliki gejala-gejala COVID-19. Selanjutnya yaitu tata laksana COVID-19. Deteksi dini dan pemilihan pasien yang berkaitan dengan infeksi COVID-19 harus dilakukan di rumah masing-masing, merupakan bagian vital terintegrasi dalam manajemen klinis dan harus diterapkan dari mulai triase dan selama perawatan pasien di dalam rumah sakit. Pada saat pasien pertama kali teridentifikasi, isolasi pasien di rumah atau isolasi rumah sakit untuk kasus yang ringan. Pada kasus yang ringan mungkin tidak perlu perawatan di rumah sakit kecuali ada kemungkinan perburukan cepat. Semua pasien yang dipulangkan diinstruksikan untuk kembali ke rumah sakit jika memberat atau memburuk. Beberapa upaya pencegahan kontrol infeksi perlu diterapkan prinsip-prinsip yaitu hand hygiene, penggunaan alat pelindung diri untuk mencegah kontak langsung dengan pasien, darah, cairan tubuh, sekret termasuk sekret pernapasan dan kulit tidak intak. Yang selanjutnya yaitu tata laksana pengendalian COVID-19. Yang pertama yaitu isolasi pada semua kasus. Kedua, implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Ketiga, serial foto toras dengan menilai perkembangan penyakit. Keempat, suplementasi oksigen. Kelima, kenali kegagalan nafas hiposekmia berat. Keenam, pemberian antibiotik empiris. Ketujuh, terapi simptomatik. Dan terakhir yaitu observasi ketat. Selanjutnya yaitu cara analisis hasil pemeriksaan RDT COVID-19. Hasil dari RDT antibody baru efektif bila dilakukan sesudah timbul gejala. Dalam beberapa laporan gejala mulai timbul sejak hari ke-6 atau ke-7. Sejak terinfeksi, bila dilakukan di awal infeksi, maka tidak bermakna karena saat itu belum terbentuk antibody. Yang kedua yaitu bila sudah timbul gejala, hasil RDT antibody yang positif menunjukkan bahwa ada indikasi telah terinfeksi COVID-19. Untuk itu, orang tersebut dikelompokkan penanganannya sesuai pedoman Kemenkes. Apakah harus dirawat di rumah sakit, karantina, di tempat khusus, atau cukup diisolasi di dalam rumah. Selanjutnya itu, sebaiknya bila hasil negatif harus berhati-hati. Hasil negatif belum dapat menyingkirkan kemungkinan terinfeksi. Bila memungkinkan benar-benar harus dikonfirmasi dengan PCR. Tetapi yang jelas, karena sudah ada gejala maka berlaku pedoman Kemenkes untuk proses karantina mandiri. Termasuk mengikuti lembaran pemantauan bila terjadi perburukan gejala, maka harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk tindak selanjutnya. Itulah hasil materi dari COVID-19 dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.